Bapak, Ibu, dan segenap jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya persilahkan menyiapkan hati pikiran saat teduh di tempat duduk masing-masing. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memasuki fotum ibadah ini. Bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini datang dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, lautan dengan segala isinya. Dan beliau tidak pernah meninggalkan pemeliharaan tangannya kekal selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita melalui setiap pujian yang akan kita naikkan bersama. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, namun sebelumnya saya akan membacakan nats pembimbing pada pagi hari ini, terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Berita anugerah terambil dari Mazmur pasal 103 ayat yang ke-12 hingga ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan membawa segenap hati kita, tubuh kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kuasa Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Setiap kami Tuhan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami boleh layak pada pagi hari ini. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Benar ya Tuhan, karena oleh kuasa darah Tuhan, kami boleh Tuhan tebus, kami boleh Tuhan layakkan. Terima kasih Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Pada pagi hari ini kami mau Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami, pakailah setiap kami Tuhan, agar setiap apapun yang kami kerjakan, bahkan setiap kebenaran firman yang akan kami dengarkan nantinya, boleh menjadi pedoman untuk hidup kami. Semakin hari, boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memakai setiap kami, melawat setiap kami, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan nats petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Sebagai umat pilihan Tuhan, marilah kita boleh memancarkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
kita akan bersama-sama memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Kita Dipilih. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, boleh dengan sukacita dan semangat menaikkan pujian ini. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Kiranya Tuhan menerima setiap persembahan pujian yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu merasakan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh.
Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai untuk Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaiban terjadi. Saya mau Bapak Ibu saja yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, naikkan pujian ini dengan sukacita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh ajaiban terjadi. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ajaiban terjadi. Boleh beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kuasa Tuhan selalu tercurah untuk setiap kita setiap hari. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita serahkan setiap pergumulan yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan satu pujian, penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut.
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu Tuhan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami, doa-doa yang akan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi pribadi kami lepas pribadi ya Tuhan. Kami hanya mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja ini yang masih Engkau pelihara sampai hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati gereja kami. Tuhan yang akan terus menolong, bahkan menuntun gereja ini Tuhan. Untuk boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk boleh menceritakan kasih Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang boleh dilayani Tuhan. Dan biarlah gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan.
berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami hanya berserah dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong, Tuhan yang akan mengulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dalam setiap pergumulan mereka yang ada Tuhan, mereka boleh terus percaya, mereka boleh terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan, yang adalah satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, bahkan setiap penata layan yang ada, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya kami semua Tuhan boleh bersatu hati, bergandeng tangan untuk boleh bersukacita bersama melayani-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, lewat kemampuan kami, lewat apa yang ada bagi kami Tuhan. Kiranya kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua pos PI yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati kedua pos PI ini. Biarlah kedua pos PI ini boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa, untuk boleh dimenangkan bagi-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani. Kiranya Tuhan yang akan pakai mereka, Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh dalam melayani-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang telah mengutus mereka, Engkau juga yang akan memberikan kemampuan, Tuhan yang akan memberikan mereka kesehatan, bahkan Tuhan yang akan memberikan mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi teladan bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan peribadatan yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memberkati setiap kegiatan peribadatan yang ada Tuhan. Biarlah melalui ini semua Tuhan boleh membawa setiap jemaat untuk boleh semakin hari bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Engkau Tuhan. Mereka mempunyai pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Dan biarlah mereka boleh semakin hari dewasa dalam setiap tingkah laku mereka. Mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang sungguh luar biasa dan boleh menjadi berkat, boleh membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan untuk seluruhnya Tuhan, kegiatan peribadatan ini Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah ini Tuhan boleh menjadi satu cara untuk boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong, memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau utus untuk boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan di berbagai daerah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati mereka, pakai mereka Tuhan untuk boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Bapak, Engkau berikan satu kekuatan bagi mereka untuk mereka boleh terus giat dalam pekabaran Injil Tuhan. Tidak hanya untuk setiap orang-orang yang telah Engkau utus untuk boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan, tetapi bagi kami semua Tuhan, orang-orang percaya, biarlah kami juga mempunyai satu kerinduan untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan. Lewat sikap kami, lewat tingkah laku kami, apapun yang kami katakan Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberikan hikmat bagi
orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, kiranya Tuhan yang akan terus tolong sehingga pemerintahan ini boleh berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan, dan biarlah segala permasalahan yang terjadi dalam bangsa ini Tuhan boleh terselesaikan, dan bangsa dan negara ini Tuhan boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Lindungi kami Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah urapan bahkan kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menaungi bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab seluruh doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan, dan rencana-Mu indah bagi tiap-tiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Suprapto. Marilah kita siapkan hati kita. Sebagai umat pilihan Tuhan yang telah ditebus dari setiap dosa-dosa kita, marilah kehidupan kita boleh memancarkan kasih Tuhan. Marilah kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita mau seperti Tuhan, boleh menjadi berkat dan memancarkan kasih Tuhan di setiap apapun yang kita lakukan. Bapa, Kau setia.
setiap kehidupan kami. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku panjangkan kasih-Mu, ku mau jadi. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, panjangkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Kepada hambanya saya silakan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mempelajari, merenungkan, menghayati sebagian dari firman-Mu yang kami yakini sesuai janji firman-Mu bahwa kami hidup tidak cukup dari roti saja, tapi juga dari firman Allah. Inilah asupan gizi bagi hidup rohani kami, agar hidup rohani kami bertumbuh secara pribadi dan secara bersama-sama dalam kehidupan bergereja ini. Hamba penuh dengan kelemahan, namun Engkau memberikan kepercayaan kepada kami
hamba untuk menyampaikan isi hatimu. Tolong kami sempurnakan apa yang sudah hambamu siapkan. Sertai pula dalam hambamu menyampaikannya. Roh Kudus yang memimpin kami semua, baik hamba maupun segenap anak-anakmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bulan ini kita akan membahas gereja. Ya. Untuk itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ayat 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Gereja secara teologis dan yuridis. Kalau sudah ketemu silahkan perhatikan, saya akan membacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di Warta Gereja sudah saya berikan ringkasan, jadi itu bisa diikuti. Ini pertanggungjawaban akademis saya. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Baik, dan saya sebutkan di sini, gereja itu dari bahasa Yunani eklesia, dari dua suku kata ex keluar, sehingga ada buku namanya ekspedisi, ya, tentara ekspedisi Pamalayu, ya, itu pengiriman tentara keluar. Dan kaleo di situ, mohon maaf, kalau jadi kurang itu ya ketikanya. Kaleo itu dipanggil di gereja secara etimologis, secara bahasa itu dua suku kata tadi, ek dan kaleo, dipanggil keluar. Nah, namanya bahasa, ganti atau pindah orang atau pindah bangsa itu bergeser ke bahasa Portugis, bukan jadi eklesia lagi, tetapi menjadi igreja, gitu. Menjadi igreja, menjadi i. Kalau orang Indonesia cenderung i menjadi e, Suhirman menjadi Suhirman, Indonesia Raya membaca Indonesia Raya. Begitu. Ya, ini tinjauan etimologis sebagai pengetahuan. Jadi bahasa Portugis menjadi igreja, ke bahasa Indonesia menjadi i-nya hilang, gereja. Nah, bahasa Jawa, lah kok ada persamaannya, geria. Maka modelnya orang Jawa dahulu bikin gereja itu ya geria, kayak seperti itu. Itu ada di Jawa Tengah, itu ada gereja itu geria. Oh ya sudah, seperti ini. Ini pengetahuan jasa. Next, berikut. Baik, tayangan selanjutnya. Ya, nah. Tinjauan teologis. Tadi sudah saya sebutkan, ek dan kaleo. Jadi gereja adalah komunitas. Bukan gedungnya, komunitas orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan. Itu arti simbolis, bahasa simbolis.
Kegelapan itu identik dengan iblis, kuasa gelap. Ingat, di kitab Kejadian itu pasal pertama itu kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum terbentuk, gelap gulita. Nah, itu iblis itu memang catek gawe, wis gani ganggu ya Tuhan menciptakan, dia ngaco pakai kegelapan, dikalahkanlah oleh kuasa Tuhan, Roh Kudus melayang-layang, yaitu terang itu Yesus. Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, firman-Mu adalah terang bagi kakiku, pada jalanku, suluh pada kaki. Selanjutnya dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus itu memproklamirkan dirinya, menyatakan akulah terang dunia. Jadi dipanggil dari kuasa iblis masuk di dalam kuasa Allah. Gitu ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10 tadi sudah sangat terang benderang. Gambarnya seperti inilah. Inilah komunitas orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kuasa iblis, kuasa duniawi, masuk di dalam kuasa Allah dengan sebutan yang amat istimewa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Itu hanya milik orang Kristen. Sudah. Next berikutnya. Tayangan dulu. Gereja sebagai tubuh Kristus. Itu ayat-ayatnya. Apa maknanya? Gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai wadah jemaat untuk bertumbuh. Ya, bertumbuh. Gambarnya bayi bertumbuh jadi anak, anak jadi pemuda. Orang-orang Kristen ini harus bertumbuh rohaninya. Dari yang dulu biasa dilayani menjadi turut di dalam pelayanan. Terima kasih, ada kameramen, ya, ada musisi. Ini bukti atau wujud dari pertumbuhan. Ya. Ada grup-grup wilayah utara nyanyikan pujian, wilayah selatan, nanti wilayah tengah begitu. Ada Mas, lihat ya. Mas Yoyo, ya itu musisi itu, pinter itu. Tolong Mas, waktu-waktu disiapkan puji-pujiannya biar marak seperti tempo dulu. Ya, bagus itu dulu kalau tampil itu wah memukau itu ya. Dengan nuwun sewu almarhum Pak Penny yang keroncongnya itu ya. Tentu bukan keroncong rangkaian melati. Ya, tentu. Baik ini ya. Tumbuh dilayani. Nah, nuwun sewu, ini saya berikan kesaksian. Untuk orang bisa bertumbuh, ini perlu diberi asupan gizi. Gizinya apa? Disiram air hidup dan diberi makanan firman Tuhan. Ini. Setelah itu apa? Perlu diajar, perlu dididik, perlu dilatih, perlu diberi contoh. Tidak bisa FPI, tapi FPI piye carane? Kudu dilatih, harus diberi contoh. Lah kalau yang ngomong bangga standby saja ndak pernah apa miset itu kan dia gimana ndak bisa itu. Nuwun sewu saya beri contoh. Bulan Mei tahun lalu di Ketanon sekaligus laporan ini. Sudah dimulai persekutuan, itu perkembangan dari Jatimulyo, karena ada warganya yang di situ. Ya, mulanya ya 2 orang, 3 dengan anaknya. Saya ajak istri saya ajak Pak Narko, Pak Heri, secara bergiliran karena Bu Dati yang sering itu pulang dari Setia Kawan, tidak langsung pulang. Mampir di sana ikut kebaktian. Ya. Puji Tuhan. Setelah berjalan ada pertumbuhan. Bu Acong yang punya rumah, ada yang mau didoakan doa syafaat,
dulu ya kasih kesehatan dan diberkati gitu. Belakangan tambah supaya semua diselamatkan. Duh, pertama ini bapak terus ibu masih anak minta diselamatkan. Oke, kita doakan. Anaknya ada yang belum percaya Tuhan Yesus, bahkan pegel. Nah ini Bu Dati ada kemarin tuh saya Bu Dati itu ikut melayani. Wah seneng luar biasa. Atiku iki kaya kesiram banyu sewindu. Maknyes. Puji Tuhan. Apa? Beritahukan bahwa anaknya waktu ke Surabaya ikut papai beribadah. Setiap ke Surabaya ikut beribadah. Itu sudah percaya Tuhan dan dibaptiskan, Pak Prabowo. Luar biasa. Satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Betul enggak? Jadi jerih lelamu itu gak sia-sia. Sorry itu saya, jangan dinilai ya sasi negatifnya pamer. Enggak, ini berbagi sukacita. Apa sih tak pamer nih? Ya. Tidak ada. Ini saudara-saudara, berikut sebagai tubuh Kristus jemaat apa yang dijadikan? Jemaat berperan sesuai dengan fungsinya seperti ya organ tubuh. Organ tubuh itu berfungsi berperan sesuai fungsinya. Mari kita lihat yuk gambar itu. Ini loh kita belajar kehidupan dari raga ini saja udah bagus ini. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Punya apa ini peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bukan siapa ya? Bagian kebersihan ini. Tapi sing tengen iki ya ikut-ikut. Ki nyiduk banyune wis wis guyu ya. Tahu toh kebersihan ndak yo. Tapi yang kiri gak pernah mengeluh. Aku mbok bagai ngono terus ambune gak enak. Gak pernah mengeluh. Yang kanan bagian penak-penak ini. Makanan tangan kanan. Ngitung duit tangan kanan. Salaman tangan kanan, tapi tangan kanan tidak pernah sombong, tidak pernah menghina tangan kiri. Betul enggak? Lek tangan kiri gatel, tangan kanan sing garuk. Betul? Lah tangan kanan sing gatel, tangan kiri sing garuk. Bisa tangan kanan garuk tangan kanan. Ora iso. Ini saudara-saudara ada fungsinya. Itu belajar nih. Dalam gereja ini ya, tidak baiklah kalau ada yang merasa aku lebih penting gitu. Oh, janganlah ya. Aku pun juga tidak berani. Ya, iso aku khotbah. Tapi kon gitar kowe Pak Narko, alah, splekek ora iso apa-apa Pak. Gitu. Nek nyekel tok iso. Maine mbuh sing anu bagaimana itu nyanyinya, ya dan lain sebagainya itu. Semuanya terpanggil untuk melayani, tidak boleh sok-sokan. Tadi saya sudah bicara, dalam tubuh ini ada organ yang cukup kita percaya. Don sewu, moga dari sana. Iki jenenge jari telunjuk. Iki simbol wong sing kuwasa lan kumawasa. Ya. Pindah rene ya. Kowe dicukuk kowe sing ini. Lah, tunjuklah ini. Ini kuasa ini memang kuasa. Kamu misalnya narko umpamane ya. Kuwi dileh ya. Kuwi kuasa. Eleke lagi ini ya, gampang meri. Lek enek wong sing sak ndure bukan bersyukur tapi meri, bar meri benci, berbenci, pengen pati ya. Semua orang Jawa ini berbudaya Jawa lah. Tak nembang aku. Iki ngomong karo jentikan. Ente.
paten nono si penunggul iki entek-entek iki dikongkon ndak taat saja. Tanya, "Gek, dosane apa?" Dosane apa, Kang? Adek kok kon mateni. Dosane ngungkul-ungkuli melebihi aku, luwih pinter, luwih sugih, gelare luwih akeh dan lain sebagainya. Ngungkuli nih. Kang teko nasihati, di ojo di sadulur tu wo malah ngono ya. Ibu Sari dah. Bener. Enak seger raosipun mangkono prayoga josok jahil jinahil satu luran yen rukun wisanto amin. Rasa bahasa Inggris, wong Inggris ora enak kok ya, nyanyi bahasa Jawa ae. Ini nasihat yang luar biasa, saudara-saudara. Bukankah dalam kehidupan ini enek wong sing kaya iki? Sok kuasa. Mentang-mentang kuasa, nyuruh orang kaca pinggang setinggi dada. Wah. Iki lho. Terus enek wong luwih wong liya pinter. Bingung larep nyikut, bingung larep nisihne, bingung larep mateni. Mateni tidak selalu menghilangkan nyawa, tetapi mateni karakter, mateni sandang pangane, mateni masa depannya bisa. Iki nanging eling. Gusti ora pintar. Becik ketitik Allah. Nah, lek nurut Amsal iki barang siapa menggali lubang ia sendiri akan terperosok ke dalamnya, ora kecoplok got gitu ya. Lu iki loh saudara-saudara, iki ya. Baik, ini. Next tayangan berikut. Ya. Terus harus saya urung. Nah, kasih Kristus melandasi kehidupan bergereja. Ya. Sesuatu yang didasarkan pada kasih Tuhan, tidak ada yang mengeluh. Tidak. Tuhan Yesus ke dunia itu juga mengasihi dengan sepenuh hati kok. Tidak ngeluh. Aduh abote rek ikut kerjaan Tuhan. Wes. Aduh pagi-pagi jam 4:30 harus bangun pergi ikut doa. Aduh ngeluh lagi. Tapi kalau dasarnya kasih, tidak ada orang mengeluh. Amin. Percaya gak? Ya, ingat nyanyian dulu ya. Pernah muda atau sedang muda, pernah pacaran atau sedang pacaran. Pacare omahe aduh, udan deres, yo budal. Betul? Sing betul tahu pacaran iki kira-kira. Ya, itu. Lautan luas ku seberangi. Karena apa? Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Untuk apa? Untuk ketemu dirimu. Aku ki yo nglakoni kuwi munggah yang Gunung Wilis kayak iki ya, untuk ketemu kekasih. Wes udan dalane angel, bletok, yo budal aku ya. Apa? Karena kasih itu, saudara-saudara.
paling disayang tentu sang kekasih. Kita kalau mengasihi Tuhan dek enek saudara-saudara. Waktu aras-aras ndak ada, berangkat karena mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Gusti Yesus Markus 1:35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap beliau sudah bangun dan berdoa. Wong Kristen yang ngobong. Jalan sudah ramai, goes sudah ramai, tapi gereja sepi lah. Ya. Lu ini fakta berbicara. Ya sudah, tapi syukur sekitar 20-an Jumat dan Sabtu itu sudah pada hadir di sini. Ya. Doa, mohon kekuatan pada Tuhan. Usaha, lek doa sing sering nyuwun apa? Minta apa? Kesehatan, betul nah. Memang apa cik sing doa, wis Pak sing penting doa sehat ya. Minta kesehatan. Kalau minta kesehatan, usahanya apa? Usaha ben sehat. Makan bergizi, betul? Pola makan dan olahraga. Mulakno ben setu ki ya ngono. Bar berdoa mohon kesehatan, lalu apa? Olahraga, senam irama, hati gembira, obat yang apa? Manjur, ger-geran, kumpul ya ora gegeran tapi ger-geran, padha guyu. Ya. Terus pola makan sehat. Sop-sop kan ya, makan enak-enak di restorannya masing-masing lah, nggo duite dhewe-dhewe. Tapi di sana mangan walu, mangan telo, kukus dan lain sebagainya. Lu kan sehat. Betul saudara-saudara. Nah, itu baik. Yang keempat, ya, gereja taat kepada Kristus. Kristus adalah kepala. Di kepala ini sentralnya saudara-saudara. Otak di sini perintah. Nah, lihat lagi organ tubuh. Tuhan nata ini kejan hebat loh. Otak merintah, organ bekerja. Makan. Irung yo nggone nang kene wis pas. Mata nggone nang kene tepat. Jajal lek irung nang buri. Tak ambune enak ora lah. Gitu loh. Perintah makan. Enak, perintah gua, nah, gurih, loh orang kaduan, gitu loh ya, mulutnya jauh kan, kerja kaduan, iki loh hebatnya Tuhan ya, ilmunya Tuhan kayak gitu saudara, ya, taat kepada Kristus, artinya apa saudara-saudara? Mengakui otoritas Kristus dan beribadah kepadanya. Tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi segala kemuliaan untuk Tuhan. Baik, tayangan berikut. Monggo. Nah, tinjauan yuridis sesuai dengan ringkasan itu. Begini, gereja kita ini de facto kenyataan masih hidup di dalam dunia. Walaupun pada saat yang sama nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Tapi kita kan masih warga dunia di sini. Maka saudara-saudara, kita ini juga perlu mengetahui dan mentaati hukum-hukum dunia. Saya sebutkan di dalam Stadblad, aturan Belanda sebelum Indonesia merdeka itu. Tahun 1927. Nomor 156 disebutkan bahwa gereja adalah badan hukum. Artinya gereja ini sebagai subjek hukum bisa melakukan kegiatan atau perbuatan hukum. Bisa menggugat. Tapi ingat, juga bisa digugat.
Mulane hati-hati mengendalikan gereja ini. Waktu-waktu bisa digugat juga, saudara-saudara. Tentu kalau melakukan PMH, perbuatan melawan hukum. Oke. Ya, masih kelanjutan dari itu, gereja sebagai institusi atau sebagai lembaga seharusnya memiliki perangkat seperti ini. Yang pertama saya sebutkan, peraturan sinode ini jenenge tata dasar. Setahu saya ini ada gereja. Oke ya Pak Narko? Ada. Majelis minimal punya. Tapi dipelajari, bukan punya tok. Pasal sakmene apa? Kemajelisan diatur di mana? Hak dan kewajibannya apa? Ada. Pasal 35 memegang kekuasaan, kewenangan tinggi. Karena apa? Dipilih oleh jemaat. Sekarang ada dipilih. Harus memberikan pertanggungjawaban. Diatur pasal 44 ayat 2, Junto pasal 49 ayat 2 juga memberikan pertanggungjawaban. Jadi kalau jemaat tanya mana tanggung jawabnya? Tidak salah menggunakan haknya kok. Ya, ini misalnya kan so ada laporan keuangan minus. Jangan disalahkan kalau jemaat tanya. Kok bisa minus bagaimana? Pilih mau ngelola. Boleh. Ning ya ora ngono tok, nyetak kayak persembahan, mungkin nutup minus ngono imbang hak dengan kewajiban. Punya anggaran dasar. Punya apa enggak ini? Terutama ini para pemegang polisi ini. Punya enggak anggaran dasar? Punya enggak anggaran rumah tangga? Punya enggak visi dan misi? Punya enggak RAPBG, rencana anggaran pendapatan belanja gereja. Kalau gereja itu negara punya RAPBN, daerah punya RAPBD, rencana anggaran pendapatan daerah. Desa punya RAPBDes, sekolah punya RAKS, rencana anggaran kegiatan sekolah. Kudune gereja ki ya duwe RAKG, rencana anggaran kegiatan gereja. Punya apa tidak? Mengapa harus ada ini? Inilah perangkat untuk mengatur kehidupan gereja. Amsal pasal 29 ayat 18 mengatakan, jika tidak ada wahyu atau aturan, maka rakyat liar. Untuk tertibnya sebuah masyarakat, teratur sebuah tatanan sosial. 1, harus ada peraturan. 2, harus ada kesediaan warga untuk mentaati peraturan. Ada peraturan tidak mentaati ya percuma. 3, karena yang kedua ini sering dilanggar tidak taat. Harus ada penegak peraturan. Harus ada nih. Yang keempat, sanksi bagi pelanggarnya. Harus ada itu. Kalau tidak liar. Bahasa lain, istilah lain, jingjai. Sak penakmu, ya kan repot ini. Nah, aturan itu di dalam anggaran dasar, yang rumah tangga macam-macam. Misalnya saja, ya di sini ada tentang pemilihan majelis. Lewat apa? Panitia pemilihan majelis atau disebut juga permatur. Kok prematur, formatur, lek prematur lain ya. Anaknya jadi dokter kabeh langsung aku salah Mbak. Ya. Formatur. Asas legalitasnya bagaimana?
Sing bentuk sapa? Persyaratannya apa? Jadi majelis itu ya ada persyaratannya di sini. Coba saya mau tanya. Saya bertanya nih Pak. Ini ada Pak majelis, Pak itu ada ya. Majelis itu juga majelis. Tanya, orang tanya ini tidak ada salahnya. Tidak ada orang tanya kena KUHP ora kena Pak. Pantas ndak kalau seorang majelis gereja atau beberapa orang tidak pernah ikut kebaktian doa. Kayak sing jawab dudu aku lho ya. Aku kan tanya. Pantes ya menduduki jabatan tuh kalau tidak pernah ikut kebaktian tengah urung kok wis ndak ya. Tengah minggu. Jawaban. Lek pantes ya ora apa-apa sampean duwe majelis sing ngono ya silakan. Lah formaturnya bagaimana? Ayo beranalogi pada itu. Wong milih kok. Betul enggak? Formatur itu loh saudara-saudara punya apa itu persentase gede loh dalam pemilihan majelis. Gedenya seberapa Pak? Menurut ini, lar mbok serikal enggak apa-apa tapi harus nurut ini ya. Aku bicara ada fakta. Kalau majelis membutuhkan katakanlah ganjil nurut kisah para rasul itu blok Stefanus itu ganjil berapa? Enggak tahu Pak, ya wis Pak Lom 7. Nyapa kok ganjil? Lek voting enggak draw. Kalau 6 kon voting 3-3 kan repot. Paling tipis 4-3. Mau pingin majelis 7 harus disediakan lebih dari 7. Bisa 10, bisa 14. Coba kalau dari 7 dipilih 14. Dari 14 dipilih 7. Formaturnya sekantongi piro? Ya 7 toh. Betul enggak? Wong dhek menyalonkan 14 kok. Lek 10. Wis mengantongi berapa tadi kalau 50%. Kalau ini adalah 70%. Paling cuma disisihkan 3 kilo. Aturannya ada. Milih memanggil rohaniwan enek aturannya. Pendidikannya apa? Sekolah teologi yang bagaimana? Yang seasas. Ada harus ada. Mengapa harus seasas? Kalau DNA gerejanya lain repot. Kita presbyterian, presbyterios. Kepemimpinan adalah kepemimpinan kolegial dan majelis. Kalau yang lain tidak, wis pokoknya terserah ngono. Ini gereja yang lain, pokoknya terserah Rene sing kontrol. Mbak mobil gereja nggih usung-usung boto ya ora apa-apa, terserah ngono. Enek gereja sing ngono kuwi enek. Silahkan, saya gak nyalahkan, itu aturan nggonmu, tapi di gereja kita jangan. Nuwun sewu ya. Kendaraan gereja ki sing tuku sapa? Siapa? Gereja. Ya urunane wong sakmene kae to, betul apa ndak? Kok terserah Pak narkomesem ae lah. Iya. Boleh ngono Pak anu kae ngono ya. Lek ning kene manggilane kan ora ngono ya. Ya. Oh, kisah ada. Perlu Alkitab Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10. Gembala mengenal siapa? Domba. Domba mendengar suara gembalanya. Jadi antara gembala dan domba harus kenal. Kalau kenal apa yang diperlukan? Waktu perkenalan. Betul apa enggak? Saudara mengenal saya, nggih.
tahun 80 karo mengenal saya sekarang beda enggak? Paling beda yang jelas aku luwih tuwek saiki. Gitu loh. Karakternya beda enggak? Oh beda. Beda. Gitu loh. Lah perlu waktu ini gimana? Kalau saya nerapkan di sekolah, GTT dulu, guru tidak tetap. Setelah melalui sekian tahapan menjadi GTY, guru tetap yayasan. Ini yang saya geluti dalam bidang pendidikan. Baik di Sendang, baik di Erenos, baik di Soledeo, baik di Serengat, baik di Salatiga. Saya diminta untuk itu Pak. Ini saudara perlu waktu. Iya. Nah, perlu orientasi. Yang berikutnya, ya, perlu menentukan ini terkait dengan RAPBG. RAPBG, durung Mas, RAPBG, keuangan. Keuangan gereja piro? Untuk rohaniwan berapa? Untuk listrik berapa? Untuk cleaning service berapa? Gitu. Perlu itu. Punya apa enggak? Kalau punya syukur. Kalau enggak punya kesempatan berbenah. Ini saudara-saudara. Tempo hari kan Pak Edi tanya khotbah di sini ya. Tanya. Si siapa ini komisi PI itu ditanya, berapa duitnya komisi PI? Rasa jawab. Ya apa? Dia memang tidak tahu. Sampai mau kegiatan itu kan jual rongsok-rongsok, ngumpul nih rongsok gitu toh. Betul enggak itu? Ada itu. Jangan pokok sampai ngono. Padahal kalau ini dulu itu ada toh kantong keberapa minggu berapa ada untuk PI. Terus dihapus. Terus ditanya, kalau PI butuh silahkan minta. Tapi kari-kari minta ndek enek jare ini ngono. Jare ini gitu ya. Nyapa kok dihapus iki aku ngerti kok alasan iki rapat dikeng dulu iki. Saya tahu itu. Padahal kalau saya jabat waktu saya jabat 18 juta Pak. Dari mana? Rata-rata seminggu itu kantong baik untuk sinode maupun untuk komisi PI itu 1,5 juta kurang lebih. Ping 18 juta. Nyapa kok ngono? Tanyakan kepada yang memegang polisi. RAPBG. Piro? Uang gereja didapat dari mana? Dari persembahan dan yang lain yang sifatnya halal dan tidak mengikat. Jangan sampai aku persembahan tapi kudu manut aku ngene ndak. Dan kalau di gereja itu ada beberapa hamba Tuhan, si A, B, C, D umpamane. Hindari. Jangan ada sponsor untuk si A, sponsor untuk si B. Iki nanti repot. Sing disponsori A, disponsori B iki kok telkong karo sing nyponsori. Kintil rek manut. Gitu loh. Namanya manusia kok. Ini saudara-saudara. Ya. Nah, ada visi dan misi. Saya tanya, gereja punya visi dan misi enggak? Punya. Bisa disebutkan? Lupa. Oh iya. Nuwun sewu Pak Majelis punya. Betul. Terima kasih. Gereja kuwi nurut anu kita perlu punya visi misi. Dulu pernah saya diminta buatkan. Tapi mbuh saiki nang endi? Diguak lek.
Tolong tayangan berikutnya. Saya diberi Purbawaseso untuk Jatimulyo. Tak buatkan seperti itu. Jadi kaya mlebu kantor tekokno enek. Visinya apa, misinya apa, motonya apa. Nuwun sewu bisa kebaca? Ndak bisa, terima kasih ya. Ndak bisa ya. Visinya ada. Visi itu tuh apa? Ki lho lek gereja arep menggok. Bali dalane sing lurus. Misinya apa? Ini loh. Motonya apa? Ada. Itu. Karena situasi gereja A dengan gereja B, kene karo galek itu beda. Ada induk, ada di breakdown dalam hal kekaitannya dengan lokal. Nah saudara-saudara, itu majelis juga perlu tahu. Termasuk diri saya. Pak Prapto ning kantore nyambut gawe apa? Kudu perlu tahu. Saya bertanggung jawab secara vertikal. Berkat yang saya terima itu berkat Tuhan, uang belum wis dipersembahkan pada Tuhan, betul enggak? Secara horizontal leng lumpuk nih sakmene gawe gila. Itu tanggung jawab Pak itu Pak. Saya. Untuk tahu, lha apa kudu dipentelengi Pak? Enggak. Suruh bikin program. Sehari ini, seminggu ini mau apa yang kamu lakukan? Datang jam berapa? Saya tercetak di dalam hal demikian. Saya sampaikan dulu, tetapi itu ditolak, dimentahkan. Yang lama Pak, bukan panjenengan. Bahkan saya pernah ngomong, ceklok. Nyampo kok ceklok. Lah wong TK SD iso ceklok kok. Nyampo wong kantor ndak oleh ceklok. Manfaatnya padha ini satu atap. Dilihat, saja dilihat. Si A Senin terlambat 10 menit, Rabu 5 menit, di total sebulan. Permisi panjenengan selama sebulan ini terlambat 3 jam. Wih podo karo setengah hari kerja gitu loh. Risikonya apa? Ya mbuh. Buat risiko sendiri. Ini saudara-saudara. Dan terus bawahnya itu kan jadwal dalam Agustus ini. Suara apa ya? Ya wes. Ini jadwal Pak. Pak Narko. Biasanya penjenengan nih jam 2 dinane Setu sik ngenteni nas pembimbing. Biyo ngalah lemesakne jam 2 sik ngenteni nas pembimbing. Lihat ini. Digawe sak set. Tagnya apa? Nas pembimbing apa? Berita anugerah apa? Gitu. Temane apa? Tujuannya apa? Garis besar isi apa? Ada. Kalau sudah begini saudara-saudara, saya tidak harus ngetiplu di kantor. Saya gunakan untuk apa? Keluar. Saya besok. Kajamane Pak Narko dadi majelis aku sudah bicara. Minimal sedina 1, syukur lah iso 2. Rasionya anggota gereja setahun iso kekubengan kabeh. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Inilah kehidupan gereja yang harus kita benahi. Kalau belum, itulah bagaimana potret diri gereja ini. Terakhir, tayangan berikut. Kesimpulan, gereja sebagai komunitas Kristen harus berfungsi sebagai wadah untuk tumbuh kembang jemaat serta secara bersama-sama melakukan panggilan gereja. Kedua, diperlukan aturan dan kepastian pelaksanaan aturan dalam kegiatan tersebut. Ada peraturan dan dilaksanakan secara pasti. Matur nuwun, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
Hari ini Engkau berfirman kepada kami, biarlah firman ini melandasi kami di dalam kehidupan bergereja kami. Tolong kami dalam segala kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matur nuwun, Mas. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beribadah di gereja kita. Kayaknya semakin cinta kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Evangelis Suprapto boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Rancangan anggaran kegiatan gereja. Nah, kita punya. Dari mana kita punyanya? Majelis bersama pengurus komisi itu setiap tahun kita bertemu menyusun kegiatan gereja. Dan itu sudah kita bukukan selama bertahun-tahun. Ringkasan dari rencana anggaran kegiatan gereja juga sudah saya tempel berdekatan dengan kertasnya Pak Prapto tema khotbah. Jadi gereja kita sudah berjalan on the track. Berjalan pada jalur yang benar. Begitu ya. Kemudian adalah, banter ya. Dinaikkan volumenya sebentar. Kemudian untuk kegiatan persekutuan doa pagi berjalan sebagaimana biasanya yang online pada pukul 5:30 pagi pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Sementara untuk Jumat dan Sabtu persekutuan doa datang ke gereja pada pukul 5 pagi. Khususnya hari Sabtu selain doa pagi bisa ada ramah tamah seperti yang disampaikan oleh Pak Prapto tadi. Ada olahraga dan ada olah mulut alias sarapan bersama. Silakan Kak Gabriel maju ke depan. Untuk kegiatan pendidikan iman Kristen PIK dilaksanakan pada hari Kamis kedua, ketiga, 4 dan 5 pada pukul 6:30 malam hingga 7:30. Untuk Usinda pada latihan KUR Usinda dilaksanakan mulai Minggu tanggal 3 usai KU1 di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran segenap anggota KUR Usinda. Jadi hari ini ya mulai tanggal 3 Agustus setelah KU1 ini untuk KUR Usinda tinggal sejenak untuk berlatih. Untuk kegiatan persekutuan wilayah, nah ini biasanya akan bertempat di masing-masing lokasi wilayah, baik yang di utara, tengah, dan selatan. Untuk khusus bulan Agustus, itu dilaksanakan gabungan bertempat di pastori gereja. Mana pastori gereja kita? Bukan di sini, tetapi di Bago. Sudah tahukah? Belum? Mana lewatnya yang penak ya. Kelurahan Tamanan itu ke timur kurang lebih 300 meter kiri jalan ya. Pokoknya nanti kalau pas acara itu ada, saya tak berdiri di dekat pintu pagar. Nanti kalau ada saya ya di situ tempatnya. Gitu ya. Ancar-ancarnya tadi Kelurahan Tamanan ke timur atau kalau dari timur perempatan Orari ke barat. Gitu ya. Untuk kegiatan persekutuan doa pagi sudah, untuk ibadah sekolah minggu, persekutuan komisi dewasa muda dan ibadah komisi remaja berjalan sebagaimana biasanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita sudah mendapatkan satu hamba Tuhan yang akan melayani kita secara full timer, yaitu yang bernama Kak Gabriel Abastian.
jelasnya biar berkenalan sendiri, silakan. Baik, ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saya bersyukur boleh bergabung bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan bersyukur juga saya diberikan kepercayaan untuk boleh melayani bersama-sama hamba Tuhan dan juga para majelis semua di tempat ini untuk boleh bertemu, bersekutu bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua, dan itu merupakan satu ucapan syukur bagi saya dengan kesempatan yang ada seperti ini. Nama saya Gabriel Abastian, bisa dipanggil Gabriel, kalau di kampung saya dipanggil Abbas. Tapi kalau dulu selama kuliah dipanggil Gabriel. Ada yang juga manggil Gebi. Yang penting enggak dipanggil baby saja. Gebi. Ya, seperti itu. Saya asalnya dari Blitar. Cuma Blitarnya perbatasan dengan Tulungagung. Yang lebih tepatnya perbatasan dengan Pucang Laban. Seperti itu. Ya. Apalagi Pak? Masih hujan. Ya, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Saya berharap saya bisa semakin mengenal Bapak Ibu Saudara semua, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa mengenal saya dengan baik. Dan saya rindu juga bahwa dengan kepercayaan diberikan kepada saya untuk melayani di sini, saya juga mau belajar, bukan hanya sekedar melayani, mungkin dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi juga saya mau belajar dari Bapak Ibu Saudara semua, ya bagaimana hidup di tengah-tengah lingkungan yang ada saat ini. Itu aja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat datang dan selamat melayani Kak Gabriel. Kita juga masih menantikan satu hamba Tuhan yang akan melayani kita, yang akan hadir di pertengahan September. Baik, kita lanjutkan. Selamat berbahagia dan selamat berulang tahun bagi jemaat kita yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Saudara Budi Setiawan, Saudara Ade Indra, kemudian Saudari Sivera Yosiana, Ibu Lestiorini, Ibu Cornelia, Ibu Tan Sien Luan, Ibu Yuli Mei Lianawati, Bapak Aubing Li, dan juga Bapak Hugo Xiaotama. Adakah nama-nama ini hadir? Mohon bangkit berdiri. Selamat ulang tahun, Bu Lis. Kemudian ada lagi kah? Atau di bawah ya? Selamat ulang tahun. Oke, dari kami sekian, terima kasih dan saya kembalikan kepada liturgos. Selamat pagi. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kepada yang bertugas saya silakan untuk Bapak Ibu yang beribadah secara online bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar. Kita akan iringi persembahan kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian. Sakjeke aku nderek Gusti. Hatiku ayam tembram
Gusti Yesus kang maringi matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bagi yang sudah memberikan persembahan. Uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi sajeke, sajeke aku derek Gusti. Uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Bapa di dalam surga, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami semua. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu di mana pagi hari ini kami anak-anakmu semua boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh memuji, memuliakan namamu, dan bahkan kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur kami boleh mempersembahkan persembahan Tuhan yang asalnya dari Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau sudi menerima persembahan kami untuk melebarkan kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini, pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, tolong Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Engkau berkati dengan berkat kelimpahan dari surga. Tuhan tidak pasti mencukupkan kita semuanya. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur akan kasih karunia-Mu kepada kami semua. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan untuk para pengurus untuk mengurus keuangan ini Tuhan, sehingga semuanya Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Kami bersyukur kepadamu Bapa
untuk pimpinan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang ibadah kami ini. Kami akan undur diri, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kembali pula kepada kegiatan kami. Pimpin dan berkatilah kami. Dan akhirnya dengan bersehati kami mohon berkat-Mu turun atas kami semuanya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silahkan mengambil saat teduh, ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.